Hai SLCC, kita ketemu lagi di ibadah online minggu ini. Tidak berasa 1 minggu sudah berlalu, tapi saya percaya penyertaan Tuhan selalu nyata atas setiap kita. Amin. Sebelum kita mulai berdoa, saya mengucapkan dulu selamat Hari Ayah. Happy Father's Day untuk semua ayah, semua dedi, papa, papi yang ada di rumah. Pada tanggal 12 November kemarin kita baru merayakan Hari Ayah Nasional. Saya percaya bahwa di masa seperti ini tidak mudah untuk menjalani peran sebagai ayah. Di masa ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian, tapi saya berdoa supaya para ayah tetap menjadi inspirasi bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, dan membawa mereka menjadi pribadi, menjadi generasi yang lebih mengenal Kristus. Sarangeo, apa? Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami ucap syukur kalau keadaan kami masih baik Tuhan. Kami percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa khususnya sekali lagi untuk para ayah yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan supaya hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan turun untuk para ayah lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa melalui ayah-ayah yang dipakai Tuhan luar biasa. Akan makin banyak anak-anak, generasi muda yang mengenal Kristus, mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan pakai menjadi godly father, Tuhan pakai dimanapun mereka berada, Tuhan di pekerjaan mereka, di keluarga mereka, di pelayanan, dimanapun Tuhan yang pakai dan Tuhan yang sertai. Kami juga berdoa Tuhan kalau saat ini situasi keadaan negara kami masih belum baik. Tapi kami percaya melalui pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan yang berhikmat lebih lagi untuk mulai dari presiden sampai dengan jajaran yang paling rendah. Biar Tuhan yang ikut campur tangan untuk setiap keputusan yang diambil. Terutama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Biar Tuhan yang ikut campur tangan semuanya dipulihkan segera Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan pasti selalu menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami percaya rencana Tuhan pasti indah pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami gak lupa berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Apapun ambil bagian dalam pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Sekali kami berdoa untuk setiap kami, jadikan kami garam, jadikan kami terang dimanapun kami berada, supaya banyak orang yang mengenal Kristus, supaya banyak orang yang melihat bahwa kami berbeda dengan yang lain. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Kami minta Tuhan yang tuntun kehidupan kami di hari-hari kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita mau katakan amin. Happy Sunday semuanya. Now I want to pray for the teens and kids. Okay. God, please bless the teens and kids from around the world. Christian or not, just make sure they believe in their own God. But if they can go to Christian and they believe in God, and forgive them for what the teens did, or the kid did to their family, or the teens doing illegal stuff. Forgive them. You know that you can forgive them because you're the kindest person in the world. And God, please bless the kids in this church too, so they can spread the gospel, and then they can be kind to people, and they know the truth. Protect them from anything bad, God. In the name of you, Lord. In the name of Jesus, amen.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kami naikkan syukur kami Tuhan padamu hari ini. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes Lord, hidup kami berikan untuk memuliakan namamu. Amin. Kenaikan syukurku, kenaikan syukurku. Saya percaya Allah hadir bagi setiap kita, amin. Dia bersedia memulihkan setiap kita pagi hari ini. Biarlah segala pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Dan kami akan selalu memuji-muji Tuhan, sebab dahsyat Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Yes Lord, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, dahsyat Tuhan bagi kami. Setiap hari Tuhan berikan hal yang baru bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, yes Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku Shalom seluruh jemaat SLCC yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini tanggal 15 November. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari Minggu ini kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan secara online. Dan kami berdoa, siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Berikan kekuatan kepada yang lemah, berikan penghiburan kepada yang berduka, dan berikan harapan kepada orang yang kekurangan harapan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Karena itu kami tahu waktu kami belajar firman-Mu, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Kau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari seluruh jemaat sama-sama kita katakan, amin. Hari ini adalah tanggal 15 November 2020, kita memperingati dan merayakan The Father's Day atau Hari Ayah. Karena itu saya ingin berbagi kepada para pria, baik yang sudah menikah dan memiliki anak, maupun yang sudah menikah belum memiliki anak, maupun para pria yang belum menikah. Karena ini adalah kita sama-sama mau belajar bagaimana menjadi pria, menjadi ayah. Tetapi firman Tuhan ini juga baik dan cocok untuk semua ibu atau para wanita, supaya mendukung para suaminya atau pasangannya. Bagaimana mengikuti teladan apa yang Alkitab katakan. Dalam mencari profil seorang ayah yang ideal, tentu macam-macam standarnya. Dan kita harus mengambil standar yang sama atau sesuai dengan yang Alkitab katakan. Karena standar kita atau values kita, nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang Alkitabiah. Jadi kita pakai tolok ukurnya adalah Alkitab. Bagaimana profil seorang pria, bagaimana profil seorang ayah menurut versi Alkitab yang seharusnya. Nah, tokoh ayah yang saya ingin bahas saat ini adalah seorang tokoh pria atau tokoh seorang ayah yang kurang dibicarakan, yang kurang dibahas, yang kurang dikotbahkan. Lebih tenar istrinya. Siapakah nama tokoh pria itu? Yaitu seorang yang bernama Yusuf, suami dari seorang ibu Maria dan ayah angkat daripada Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, jarang kita mendengar khotbah tentang Yusuf, suami dari ibu Maria atau ayah angkat dari Tuhan Yesus.
Tetapi jika Tuhan sangat selektif dan tidak sembarangan ketika dia memilih seorang perawan yang suci bernama Maria, sehingga Gabriel malaikat datang sendiri langsung memberitahu kepada Maria, maka kita juga tahu bahwa Tuhan tidak akan sembarangan dan Tuhan akan sangat-sangat selektif memilih pasangan prianya, memilih pasangan sebagai suaminya, yaitu yang menjadi ayah, meskipun ayah angkat, yang membesarkan bayi Yesus sampai menjadi dewasa. Pasti profil ayah yang seperti apa? Nah, ini menarik, saudara. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi Allah tidak punya anak, Allah tidak beranak. Tapi Yesus turun dari sorga ke dalam dunia harus dalam wujud bayi yang dikandung oleh seorang wanita. Nggak mungkin kucuk-kucuk muncul begitu aja. Jadi pada waktu Yesus sebagai Tuhan turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, maka dia dikandung di dalam rahimnya Maria, yaitu dikandung dari Roh Kudus. Nah, saudara, peristiwa ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sejak Daud menjadi raja, bahkan sejak Daud menjadi raja ribuan tahun yang lalu oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelumnya. Mereka sudah menubuatkan bahwa Mesias anak Allah itu akan datang ke dalam dunia. Dan bangsa Israel itu menanti-nantikan kapan Mesias itu akan datang. Dan kita tahu pada waktu hari H, menjelang hari H-nya, Yesus Kristus dilahirkan. Dan pada hari H-nya itu kita tahu 3 orang Majus. 3 orang yang non-Yahudi dari negara yang lain yang berbeda. Mereka rela naik unta untuk melihat bintang timur, mencari tahu di manakah Sang Mesias itu telah lahir. Karena memang seluruh bangsa Israel menanti-nantikan Mesias itu. Kalau memang seluruh bangsa Israel, kalau seluruh bangsa-bangsa menantikan Mesias itu lahir, berabad-abad lamanya, meliputi jutaan orang, maka kita bisa tahu betapa privilege-nya sosok yang namanya Ibu Maria dan sosok yang bernama Bapak Yusuf. Tuhan gak sembarangan memilih Maria, Tuhan gak sembarangan memilih Yusuf. Dan karena hari ini adalah Father's Day, kita akan sama-sama belajar bagaimana profil seorang yang bernama Yusuf itu. Bagaimana teladan yang kita bisa belajar dari Yusuf itu. Sampai Tuhan, sampai Allah sendiri menjadikan dia ayah angkat daripada Yesus Kristus. Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Yusuf itu adalah seorang yang disebut a loving man. Seorang pria yang penuh kasih. Kepada siapa dia penuh kasih? Tentunya yang pertama adalah kepada Maria. Dari mana kita tahu bahwa dia penuh kasih kepada Maria? Nah, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Karena Yusuf suami Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu Yusuf baru tahu bahwa Maria hamil. Sebelumnya dia sudah jatuh cinta pada gadis idamannya yang bernama Maria. Mereka menjalin hubungan, mereka punya cita-cita bersama-sama, mereka punya angan-angan mungkin pagar rumahnya warna putih, mereka berangan-angan mungkin nanti bekerjanya di sini, lalu mereka berangan-angan rumah mungilnya seperti apa. Mereka semua sudah punya impian. Tetapi suatu saat Maria memberitahu bahwa dirinya hamil. Nah, saudara, apa yang manusia normal lakukan biasanya waktu mendengar pacarnya hamil, pacar yang dia cintai hamil, dan gak tahu siapa prianya. Bisa marah, bisa merasa dikhianatin, dan bisa emosional, bisa meledak-meledak. Nah, tetapi pada waktu itu Yusuf belum diberitahu oleh malaikat, Yusuf belum dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa anak yang dikandung dari Maria adalah dari Roh Kudus. Meskipun dia belum tahu, Yusuf is a loving man, adalah orang yang penuh kasih kepada Maria. Buktinya, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena pada waktu dia menceraikan Maria,
Maria akan mendapatkan aib terhadap dirinya sendiri maupun di hadapan para tetangganya. Bahwa ada wanita yang hamil di luar nikah, itu aib. Kalau sampai orang tahu, kalau sampai dia menceraikannya, itu aib. Dan menceraikannya tidak perlu pakai bantuan hakim atau pemuka agama. Karena hukum Taurat dalam perjanjian lama, kalau orang yang ketahuan berzina, dihukum dirajam batu sampai mati. Meskipun perjanjian baru tidak menganut hal seperti itu, tetapi hukuman berat untuk orang-orang yang hamil di luar nikah. Meskipun Yusuf belum diberitahu oleh pewahyuan Tuhan, tetapi dia dengan maksud baik menceraikan dengan diam-diam. Di sini kita belajar Yusuf adalah seorang pria yang mengasihi Maria. Dan seharusnya pria atau suami seperti itu, karena Tuhan Yesus ajarkan di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Jadi kita belajar bahwa Yusuf ini adalah seorang pria yang gentleman, yang seorang pria yang a loving man, seorang pria yang penuh kasih kepada Maria. Tetapi dia bukan cuma penuh kasih kepada Maria, dia juga penuh kasih, a loving man, kepada bayi Yesus. Meskipun bayi ini bukan anak darah dagingnya, meskipun bayi ini bukan anak kandungnya, tetapi Yusuf menjaganya dengan segenap hati. Ingat pada waktu itu Herodes mulai mau membunuh bayi-bayi. Yusuf menjaganya, Yusuf melindunginya dengan sepenuh hati. Dan Yusuf membesarkan anak itu, bayi itu sampai dia besar, menjadi toddler, menjadi anak-anak, menjadi remaja, sampai menjadi dewasa. Yusuf a loving man kepada Maria dan juga kepada Yesus. Jadi kita belajar profil Yusuf ini adalah seorang pria yang penuh kasih kepada istrinya, suami yang penuh kasih kepada istrinya, tetapi juga seorang ayah yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, dia adalah a godly man. Seorang yang saleh. Saleh itu artinya dalam bahasa Indonesia taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kira-kira begitu. A godly man itu adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Bagaimana kita para pria? Apakah kita adalah a godly man? Orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan tekun dan taat menjalankan ibadahnya. Kalau Yusuf adalah a godly man. Dari mana kita tahu? Pada waktu itu Yusuf mengikuti bimbingan Tuhan secara eksplisit. Pada waktu Tuhan berkata, bawalah Maria dan Yesus pergi ke Mesir. Di dalam firman Tuhan dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kita belajar bahwa Yusuf ini nggak ada persiapan untuk pergi ke luar negeri, tidak ada rencana. Hanya karena Tuhan bicara kepada dia, dia langsung taat. Berapa banyak Tuhan sering bicara kepada kita dan kita mengulur-ngulur waktu. Tetapi Yusuf ini belum pernah atau harus meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan semuanya untuk pergi ke luar negeri. Mungkin juga baru pertama. Hanya ketika Tuhan bicara, dia langsung taat. Ya kita belajar, he is a godly man. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang taat. Dia sungguh-sungguh taat. Selain itu pada waktu setelah 1 tahun lebih dia di tanah Mesir, Tuhan berbicara lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi peranan Yusuf sangat besar. Sebagai seorang pria,
dia bertanggung jawab. Sebagai seorang pria, dia melindungi. Sebagai seorang pria, dia take inisiatif. Sebagai seorang pria, dia mengambil peranan penting. Sebagai seorang pria, dia memimpin ibu dan anak ini. He is a godly man. Yusuf adalah contoh seorang ayah yang luar biasa. Dia melindungi keluarganya, dia melindungi istrinya, dia melindungi anaknya dengan mengikuti ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, Yusuf adalah pria yang setia beribadah kepada Tuhan. Karena kata godly man itu saya terjemahkan orang yang saleh. Itu dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu adalah orang yang taat dan tekun beribadah. Yusuf itu tekun beribadah. Di dalam Alkitab dikatakan Lukas pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi kemana? Ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dia rutin menjalankan ritual agamanya. Dia rutin menjalankan ibadahnya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Siapa yang memimpin perjalanan? Tentu papa dong. Papa yang take inisiatif, papa yang mempersiapkan, papa yang melindungi selama perjalanan. Ditulis tiap-tiap tahun, berarti dari bayi, dari Yesus masih kecil, terus bertambahnya umur setiap tahun. Seorang papa, seorang ayah, dia harus melindungi, dia harus take inisiatif, dia harus memimpin, dia harus menjaga keluarganya, dia harus merawat keluarganya. Dan dia taat kepada Tuhan dan taat beribadah. A godly man. Lalu Yusuf adalah a loving man, orang yang penuh kasih kepada istrinya, sebagai suami, sebagai ayah kepada anaknya. Tetapi dia juga a godly man, seorang yang penuh ketaatan kepada Tuhan, seorang yang setia beribadah. Maka yang ketiga kita belajar, dia adalah a wise man. Dia adalah a wise man, seorang pria atau seorang ayah yang bijak. Dia dikenal sebagai tukang kayu. Alkitab mencatat di dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Berarti Yusuf itu pekerjaannya jelas dan dikenal. Dia punya reputasi. Dia punya pekerjaan yang diakui. Sehingga orang di kota itu tahu bahwa Yusuf itu adalah tukang kayu. Jadi seorang ayah yang bijak adalah seorang ayah yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Dia itu mengasuh anak-anaknya, mengasuh istrinya, merawat istri dan anak-anaknya. Jadi kita melihat ayah yang bijaksana adalah ayah yang bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarganya. Selain itu, kenapa dia disebut a wise man? Selain dia bertanggung jawab mencari nafkah, dia sebagai tukang kayu. Kadang-kadang pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan kita itu bukan pekerjaan yang terlalu spektakuler. Tetapi waktu kita melakukannya secara bertanggung jawab, memenuhi nafkah buat keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka kita termasuk a wise man. Apalagi sebagai a wise man, Yusuf ini menggunakan waktunya dengan sangat fruitful, dengan sangat maksimal. Nama Yusuf tidak disebut lagi setelah Yesus remaja. Setelah Yesus 12 tahun, dia ada di bait suci, bercakap-cakap dengan pemimpin agama. Lalu orang tuanya mencari, setelah itu bertemu, orang tuanya berjalan, lalu nggak ketemu, lalu orang tuanya berbalik ke Yerusalem dan menemukan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para pemimpin bait suci. Lalu orang tuanya menjemput Yesus membawa pulang. Nah setelah itu nama Yusuf ayahnya tidak disebut lagi. Pada waktu Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan pada waktu Yesus mengalami aniaya umur 33,5 tahun, Yusuf tidak disebut lagi sebagai ayahnya. Kenapa? Kemungkinan besar karena sudah tidak ada di dunia, sudah meninggal. Makanya Yesus pada waktu disalib berkata kepada salah satu muridnya yang bernama Yohanes,
Jagalah ibu Maria. Inilah ibumu, jagalah dia. Tanggung jawab menjaga Maria diberikan kepada Yohanes. Karena memang Yusuf tidak ada. Jadi kita belajar bahwa Yusuf ini tidak lama hidupnya di dunia. Meskipun dia tidak lama hidupnya di dunia, dia mengasuh anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Dari mana kita tahu? Bukan cuma Yesus, anaknya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saudara tahu, Yakobus ini menulis kitab Yakobus. Yudas ini menulis surat Yudas atau kitab Yudas. Jadi, meskipun dia tidak lama di dunia, meskipun sebagai ayah dia tidak lama, dia menjalankan pola pengasuhan yang sangat baik, memberi teladan buat anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mengikuti teladan papanya dan mengasihi Tuhan dan menjadi orang-orang yang world changer, mengubah dunia. Yakobus dengan kitab Yakobusnya, Yudas dengan kitab Yudasnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Hidupnya tidak lama di dunia. Kita nggak pernah tahu berapa lama kita masih bisa kumpul sama istri dan anak-anak kita. Kita nggak pernah ada yang tahu. Sebagai pria, sebagai ayah, kita nggak pernah tahu berapa lama kita masih bisa kumpul dengan anak-anak atau istri kita. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita mau tinggalkan sebagai ayah kepada anak-anak kita. Legacy apa yang mau kita tinggalkan. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara akan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beriman. Pernyataan ayat ini sangat keras. Ya, kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab terhadap seisi rumahnya, dia disebut murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sangat keras. Tapi tujuan ayat ini adalah menyadarkan kita, memberi rambu-rambu kita, supaya kita melakukan tugas kita sebagai ayah. Jadi, di dalam kemahakuasaannya untuk melahirkan putranya yang tunggal ke dalam dunia, Yesus Kristus, maka Allah Bapa memilih Maria sebagai ibu dan memilih Yusuf sebagai ayah. Nah, karena ini adalah hari ayah, the Father's Day, maka kita belajar tentang seorang pribadi yang bernama Yusuf. Pasti Tuhan gak ngasal memilih Yusuf. Pasti Tuhan tidak sembarangan memilih Yusuf dari jutaan orang sepanjang zaman. Kenapa Yusuf yang dipilih jadi ayahnya? Meskipun tidak lama hidupnya di dunia, dia berdampak besar bagi keluarga ini. Apa yang kita pelajari? 3 hal saja. Amazing super dad. Yusuf itu adalah ayah yang amazing. Ayah yang super. Bukan karena kepintarannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena wahnya, tetapi karena he is a loving man. Dia adalah ayah yang penuh kasih. Dia adalah ayah yang saleh. Dia adalah ayah yang bijak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini di mana saja. Pada waktu Anda menyaksikan tayangan ini, mari kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan kepada orang tua tunggal yang menyaksikan tayangan ini, dengan segala respek dan hormat, Anda sudah melakukan yang terbaik buat anak-anak Anda. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Pasti dia juga akan menjaga anak-anak Anda. Tuhan akan memelihara anak-anak Anda. Terus bertahan tekun memelihara anak-anak Anda, mengasuh anak-anak Anda. Apakah suami Anda sudah tidak ada atau istri Anda sudah tiada. Tuhan terus menjaga Anda. Tetapi pola pengasuhan yang sewajar dan senormalnya adalah ada ayah dan ibu. Dan mari para ayah yang menyaksikan, baik Anda yang sudah menjadi ayah, yang belum menjadi ayah, mari kita meniru apa yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi, Happy Father's Day. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Orang yang sederhana, humble, dampaknya luar biasa.
Dia adalah yang mengasuh Yesus sampai dewasa. Dia yang mengasuh Yakobus, yang menulis kitab Yakobus, dan mengasuh Yudas yang menulis kitab Yudas. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kenapa Yusuf yang dipilih, padahal banyak tukang kayu lainnya? Kenapa Yusuf yang dipilih, padahal banyak orang yang lebih hebat daripada dia? Kenapa Yusuf yang dipilih, padahal nggak ada sesuatu yang sangat menonjol secara fisik dari dia? Ternyata kami belajar bahwa Yusuf adalah seorang pria yang mengasihi Maria dan mengasihi Yesus sebagai ayah mengasihi anaknya. Yusuf juga mengasihi Tuhan, dia adalah a godly man, orang yang taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Dan juga dia adalah ayah yang bijak, menjalankan fungsi sehari-hari sebagai tukang kayu dan mengasuh anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk para ayah yang sudah mengambil tanggung jawab, yang sudah memimpin, yang sudah melindungi keluarganya dengan susah payah. Dan kami berdoa supaya para ayah yang menyaksikan firman Tuhan hari ini semakin kuat, semakin diteguhkan. Dan para ibu, para istri dimanapun berada, mereka mendukung suaminya, bersyukur untuk suaminya, mengasihi suaminya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, karena itu mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Karena itu engkau jangan takut, jangan khawatir. Tetaplah teguh berdiri di atas firman Tuhan yang kuat sebagai pondasi. Karena berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertaimu hari ini dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Father's Day and God bless you. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good.